Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda Azizah Community yang saya hormati, saya takdimi, yang insya Allah cantik dan sholihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya masuk kajian, sedikit saya minta maaf karena saya kondisinya batuk, tapi insya Allah tidak COVID. Ini walaupun sekarang sedang diisukan COVID datang lagi, ya monggolah saatmu gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat. Batuk itu ya memang musimnya. Ya saya di masjid itu kok siji batuk, ini batuk, itu batuk, ini batuk kabeh gitu. Iya Bu, memang udaranya kayak gini gitu. Tapi mudah-mudahan tidak menghalangi aktivitas kita. Yang pertama, yang kedua, saya baru tersentak ya kemarin hari Rabu itu ngisi DJ Indah itu saya bilang, saya tulis Allah itu mengingatkan kita dengan kematian kok tiap hari. Saya Rabu full ngaji, hari ini alhamdulillah full. Kemarin itu pengen istirahat sebenarnya, pengen istirahat gitu. Saya sempat kerian apa gitu. Ternyata dapat kabar jam duhur itu tetangga di Klaten meninggal usia 62 tahun, diawali dengan asam lambung bla 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 bla. Akhirnya tahu-tahu dikirimin foto kurus sekali bapak-bapak. Terus saya dimakamkan pagi ini. Bismillah, sehat, takziah, takziah sampai rumah jam 8. Tengah malam saya ditelepon, ada sahabat usia 46 meninggal, Putri. Jadi tadi saya sempat ke sana dulu sebelum kesini gitu, karena ini full. Ini jam 9 selesai, nanti jam 10 ada, jam 13 ada, jam 16 ada. Saya full 4 tadi. Saya temui suaminya, anaknya gitu. Ternyata kita itu ngantri di waktu yang sangat dekat, yang kita nggak tahu sama sekali kapan. Maka sekali lagi yang kemarin di Abdullah Sakinah saya singgung, tidak ada lagi alasan menunda ibadah, tidak ada alasan lagi menahan-nahan sedekah, tidak ada alasan lagi untuk menahan dari perbuatan baik, tidak ada alasan untuk melegalkan, menghalalkan hal-hal yang sebenarnya memang tidak boleh. Ya, kita dengan alasan sekarang rapopo sok bentobat, nggak ada. Ya, ada orang berbuat maksiat, nggak apa-apa, sok tobat, nggak ada. Karena kematian itu ternyata, Masya Allah, dekat sekali. Tadi saya sempat setengah jam dengan suaminya. Jadi saya sholat, terus saya sengaja pagi-pagi, saya cerita gimana ini gitu. Ya, 46 tahun, putranya 2. Ini yang meninggal Putri. Tadi malamnya saya takziah ke Klaten, putra. Jadi kalau dihitung, maulah ya itu, tiap hari ada layar. Dan itu adalah peringatan terhebat untuk kita, bahwa pada akhirnya nanti kita ya seperti itu. Seperti itu, yang sekarang merasa hebat, sehat, kuat, cantik, apa ya semuanya akhirnya seperti itu. Jadi saya tuh ya Allah, ini kok peringatan sudah semakin dekat pada saya, kok dekat tiap hari. Ya, Rabu itu ada, kemarin Kamis ada, tadi pagi Jumat ada. Jadi tiap hari saya harus ini, Masya Allah, apa sudah dekat gitu, Allah. Bukan kapan mati yang harus kita pikirkan, tapi kesiapan kita mati dengan berbagai bekal yang kita siapkan. Oke, pintu surga itu 8.
Ada dinukil dari berbagai hadis itu 8, tapi anak pintunya banyak. Atau kalau tidak saya sebut anak pintu, kunci pintu. Kunci pintu itu banyak. Kan seperti di rumah kita, pintunya satu kadang kuncinya telu. Iya kan? Untuk dibawa bapak, untuk dibawa ini. Jadi surganya cuma 8, tapi kuncinya banyak. Nah, dari sekian kunci itu mudah-mudahan kita punya 1, 2, 3 kunci sehingga kita bisa masuk gitu. Kalau kita cuma tahu pintunya tapi nggak pegang kuncinya, repot juga. Bisa masuk nggak? Ya, kita memang sudah menuju ke sana, sudah sampai depan pintu surga, tapi kalau kita nggak pegang kuncinya, ya jadi nanti diure banyak. Dari 8 pintu ini suatu saat akan dikembangkan dengan kunci-kuncinya, biar kita punya kunci semuanya gitu. 8 pintu surga, saya ulang singkat untuk yang 3 atau 4 kemarin, sampai 3 kemarin ya. Saya ulang cepat saja. Pintu surga yang pertama disebut pintu apa? Ar-Rayyan, yaitu pintunya orang-orang ahli puasa ya. Salah satu pintunya disebut Ar-Rayyan dan tidak akan dimasuki kecuali orang yang ahli puasa. Nggak perlu saya terangkan, ini cuma apa namanya ya, ngulas sedikit gitu. Yang kedua adalah as-sodaqah, kunci sodaqah. Saya sampaikan kemarin hadisnya ya, orang yang pemurah itu dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Itu yang pemurah, dekat dengan surga. Maka ada beberapa hadis penyerta supaya kita tidak hidup pelit atau bakhil. Bahkan dalam satu surat Al-Hadid ayatnya 11 saya sampaikan, barang siapa meminjamkan, kata meminjamkan berarti bakal dibaleke gitu, meminjamkan ke jalan Allah, maka Allah berjanji mengembalikan ya, dengan kembalian yang baik, dengan pahala yang berlipat, dan baginya pahala yang mulia, yaitu surga. Kalau minjem ke Allah seperti itu. Kemudian yang ketiga, karena ini hanya mengulang yang kemarin, disebut pintu sholat. Pintu sholat, sebagus apapun amal, kalau tidak sholat sulit untuk menempuh surga. Pintu sholat, waqala sholat, waqala sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannata bis sholat. Kunci surga itu sholat. Maka kemarin saya ceritakan, ketika kita punya komunitas, kemudian sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka, yang pada masuk surga saling bertanya, kenapa dia tidak di surga bersama kita? Ya, apa yang menyebabkan kalian tidak masuk surga? Man salakakum fis saqar, kenapa kalian masuk neraka? Jawabnya qalu lam naka minal musholin, karena dulu aku tidak sholat. Nih, kemarin sampai itu. Maka sama tur, sehebat apapun amal kita, tolong jangan sampai meninggalkan sholat ya. Jadi, wah aku sudah baik dengan siapapun, sudah ini, tapi kalau itu nggak sholat, nggak ada apa-apanya, maka sholat. Sekarang yang keempat, kembali ke sana, melanjutkan. Yang keempat apa? Pintu jihad. Pintu jihad. Serius jihadnya. Saya nggak matur dasarnya yang banyak, nanti waktunya habis. Satu saja, surat At-Taubah ayat 20 hingga 22. Satu tapi tolong ayat ya, sama saja ya. Pintu jihad. Jihad itu berjuang. Saya pernah menyampaikan berjuang tidak harus memanggul senjata. Wanita melahirkan, jihad. Laki-laki mencari nafkah untuk keluarganya, jihad. Kita menuntut ilmu ini, jihad. Jadi jangan dimaknai jihad itu hanya memanggul
senjata, ada banyak jihad dalam berjuang menegakkan agama kita, namanya jihad. Surat At-Taubah ayatnya 20, 21, 22. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim aqdamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Berhijrah itu gandengannya dengan jihad. Karena orang itu sudah hijrah kalau tidak didasari dengan jihad, dengan berjuang. Yang disebut hijrah tidak sekedar pindah. Hijrah itu melakukan sesuatu dari yang tidak disukai Allah ke arah yang disukai Allah, dari yang tidak baik ke arah yang baik, dari yang tidak bermanfaat ke manfaat. Kita nemeni anak kita sekolah di TK. Begitu anaknya masuk, ibunya udah ngobrol di luar banyak sekali. Kemudian ada yang satu bilang, daripada kita ngobrol gini, ini yuk ngumpul yuk di pojok sana kita taksim. Hijrah. Jadi hijrahnya bukan ngumpulnya dari sini pindah ke situ, tapi dari ngerumpi hingga taksim. Jam-jam segini ini kita bukan seorang pegawai, kita bukan wanita karir. Kita karirnya karir yang fleksibel. Misalnya bisnis, nyambi ini kan fleksibel gitu. Daripada gini-gini yuk kita dirikan satu taklim, terus kita open itu hijrah yang di dalamnya ada jihad. Kenapa harus ada jihad? Ketika tidak ada jihad, ngaji begini nih, ngaji, mau tak nguning pasar harus menghasilkan sak ini. Ngaji, mau tak meromoseke produk saya sudah laku sekian, maka butuh perjuangan. Ngaji. Nanti kalau memang sudah jatah rezekiku, biar pun tak tinggal ngaji ya tetap laku gitu. Nanti kalau sudah jatahku pasti juga nyampe. Malah siapa tahu teman-teman ngajiku borong nih. Jadi ketika kita itu mau hijrah, harus ada semangat jihad. Artinya apa? Semangat berjuang. Ya orang nggak bisa ngaji, malu aku ngaji, setua gue jadi baca Quran. Tapi dia didorong dengan semangat jihad. Ini belajar itu surga, belajar itu jihad, belajar itu berperang. Nah kemudian muncul. Jadi yang namanya orang beriman itu satu harus siap untuk hijrah. Hijrah adalah mengubah diri dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik, yang tidak manfaat menjadi yang bermanfaat, yang tidak dalam keridhaan Allah menjadi aktivitas yang diridhoi Allah. Itu hijrah. Hijrah butuh perjuangan. Orang yang tadinya nggak jilbaban mau pakai jilbab aja juga butuh perjuangan kok. Jangan-jangan aku nggak pantas ya. Nah nanti kelambiku yang segitu banyak ngopo. Saya dulu begitu kok, ya. Ketika memutuskan nggak mau pakai celana panjang kecuali pas olahraga, itu aja rodok dulu gitu mikir nang lemari. Celana sakmono tak nggo kapan, tak nggo apa gitu. Itu butuh ternyata. Terus baju itu, baju segitu tak nggo apa ya, kira tak dum-dum pada dulu aku beli. Wah. Ini kan butuh jihad, hijrah itu butuh jihad ternyata. Singkir ke. Ternyata sekarang kita rela aja pakai gamis ya. Kalau perlu besok lomba gerak jalan pakai gamis gitu, nggak apa-apa gitu. Kita pakai gamis gitu. Ini butuh perjuangan. Nah kata Allah, yang berjuang dengan harta dan jiwanya, maka derajatnya akan ditinggikan di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Yubassiruhum rabbuhum birahmatin minhu waridwani wa jannatin lahum fiha na'im. Ya, dan
wa jannatil lahum fiha naimum muqim. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Jadi kalau tadi memperoleh kemuliaan, arahnya yaitu dia akhirnya akan mendapatkan rahmat, keridhaan Allah, dan surga. Maka jihad satu dari 8 pintu surga. Di surga ngapain? Khalidina fiha abada. Innallaha indahu ajrun adzim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Jadi kunci ini nanti adalah pintunya adalah jihad. Kalau kita ngobrol kuncinya nanti misalnya, dan jihad itu dengan apa? Ternyata tadi kuncinya termasuk menuntut ilmu, termasuk apa saja yang masuk di dalam jihad. Ya, jadi ibaratnya pintu besar. Kemarin saya bilang pintu besarnya ini, tapi nanti itu sulit kita tembus sendiri. Oh, jihad, berpikir aku harus datang ke Aqsa, ikut perang. Enggak, ternyata kuncinya banyak. Apa itu? Cari ilmu, mencari ilmu, mencari nafkah diniatkan untuk keluarga. Ternyata itu jihad. Dan ini kunci-kunci yang harus kita tempuh. Itu nggih, jihad. Insya Allah penjaringan semua ini berjihad, bukan penjahat ya. Juga bukan penjahit. Kalau penjahitnya hanya yang pinter-pinter gitu ya, penjahit. Tapi berjihad. Kita orang-orang yang berjuang. Saya pernah matur benar, gimana kita kesabarannya bangun ke anak butuh mengaji karo kon sholat, itu jihad bagi wanita. Ada yang lebih susah. Lebih susah Bu, padahal enteng. Apa? Ngerem lesan. Tuh. Iya loh. Jihadnya perempuan yang paling sulit itu apa? Ngerem lesan. Lah wong sudah loh, saya itu udah nggak pengen ngomong apa-apa. Lah kok terus iki aku nek ora karo jenengan ra ngomong tenan lho. Udah mulai siji. Yakin ini, aku nggak ngomong karo liyane, kejebak karo jenengan. Emang yang dihitung dosa itu partnernya, bukan ngomongnya itu harus partneri siapapun ya. Silahkan gitu. Kadang kita sudah nahan, berucap yang nggak baik, mengumpat, menghujat, bicara yang tidak ada manfaatnya. Ini jadi jihad perempuan yang paling susah adalah mengendalikan lisan. Iya apa ya? Gitu ya? Gitu iya gitu itu. Jadi ngunci lisan itu Masya Allah susahnya apa. Jadi kalau diurusan seperti itu. Oke. Yang kelima, pintu zikir. Kita sudah mulai panik ya. Yang Hamzah yang punya Raminten, yang punya ini sudah dilarikan ke Singapura karena COVID. Saya bilang ya dia dilarikan ke Singapura karena punya duit untuk ke Singapura. Yang tidak punya duit ke sana ya biarpun kena ya udah, malah nek perlu rak kena gitu. Ya sudah batuk, sudah panas, tapi dia tetap optimis. Iki duduk COVID. Lah kenapa? Lah emang batuk pilek itu adanya baru sekarang. Kayaknya dulu saya bayi juga sering batuk pilek, tapi ibu saya nggak bingung COVID gitu loh. Ya sudah, siklusnya memang demikian. Ini pancaroba. Tadi malam misalnya hujan Bu, terus siang ini terjadi terik matahari. Maka jangan amati dari dalam tanah itu kemebul kayak kita habis masak apalah, itu yang bikin kita kemudian terbatuk-batuk, tenggorokannya jadi kering, gatel dan sebagainya. Nah, itu adanya sejak kapan Bu? Wah, selamanya ada itu. Kemarin kan heboh itu, ya. Hamzah siapa? Hamzah Raminten. Kenapa? Di Panti Rape. Sekarang dibawa ke Singapura karena kena COVID. Saya bilang ya karena kita cukup ngundek Singapura lah. Kalau kita nggak cukup ya udah, malah ngundek di rumah menunggu. Kalau perlu kita kerja, nggak kerja
penyakit nek go nyambut gawe hilang. Iya, saya batuk. Tapi tadi loh nekat pergi, jadwal segitu apa bisa tak alesi? Maaf saya nggak hadir karena batuk. Nah iso gitu. Iya, ini tadi nanti jam 10 saya di Yasmin. Yasmin cabang Kota Gede nggak terlalu jauh. Jam 1-nya pranikah, nggak terlalu jauh. Tapi jam 4-nya lumayan Sinduedi Melati Sleman Bodo. Terus jangan ngajak gitu ya. Nggak apa-apa. Saya berprinsip apa? Mudah-mudahan dengan waalaikumsalamnya jenengan itu bisa bikin mari. Iya kan? Dan penjenengan semua mendoakan waalaikumsalam dan semoga kan gitu keselamatan. Nah, kalau yang rawuh ini 70 terkabul 10 aja kan sudah syukur alhamdulillah. Masa 70 rawuh sing kabul. Kalau nggak ada yang kabul yo amin gitu kan. Kemarin kan isunya gitu, kalau ada orang berdoa nggak boleh diamini, suruh bilang kabul. Iya, jadi kalau balak dolim kabul bentuk ketakutan. Oh ini juga karena gue iseng-iseng gue tontonan mumpung kampanye, nek rano kampanye nggak ada istilah amin diganti dengan makbul gitu. Dikit Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebuah amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam yang paling dapat menyelamatkannya dari siksa Allah ialah mengingat Allah Ta'ala. Mengingat itu namanya dzikir. Dzikrullah artinya mengingat Allah. Dzikrullah artinya mengingat Allah. Apakah kunci-kuncinya nanti sekedar kita itu mengingat Allah? Oh tidak. Dzikrullah itu tidak cukup mengingat di otak kita, tapi didasari dengan keyakinan, diungkapkan dengan lisan. Ingatan kita harus nyambung, connect dengan perbuatan kita. Misal, orang yang ingat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita yakini Allah Maha Besar. Di sini juga Allah Maha Besar. Wujudnya apa? Kita tidak sombong. Kita tidak merasa paling bisa. Kita tidak merasa paling top. Kita tidak merasa kalian nggak milih saya juga nggak apa-apa. Nggak perlu gitu. Karena apa? Nggak sombong. Tapi ketika orang berkata seperti itu, berarti dia sudah sombong. Jadi wujud Allah Akbar tidak sombong. Misalnya pengajian ini kalau aku nggak hadir nggak jadi, sombong amat. Wong tadi aja sebelum saya hadir udah Asmaul Husna rame, kan bukan karena saya. Ini mohon maaf, Bu Nining kan pianyinya lembut ya kayak saya. Ini cuma misal. Coba nggonku tak tutup bubar Aziza, enggak. Pasti Allah akan membukakan tempat yang lain, nggak tahu gimana. Terus dibalik, alhamdulillah Allah memberikan aku tempat sehingga bisa dipakai untuk ini. Alhamdulillah aku diberi kesempatan oleh Allah membersamai Aziza. Bukan saya nek raku rateko, itu enggak. Ketika kita itu zikir dengan kata subhanallah yang sering saya bilang, tidak ada yang suci, tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Berarti kita harus menepis dan menghilangkan jauh-jauh dari perasaan bahwa aku paling benar, paling suci, anti kritik, anti masukan. Enggak. Kalau aku mengatakan yang tidak punya salah itu hanya Allah, berarti ketika aku disalahkan ya ora apa-apa. Ketika ada teman salah, ya biasa. Ya biasa. Setiap manusia itu punya kesalahan, kan cuma dipergilirkan. Dalam satu komunitas hari ini dia yang salah, tapi siapa tahu besok di lain kesempatan aku yang
salah. Jadi wujud dari subhanallah itu kita bisa memaafkan dan mengampuni, memaklumi kesalahan orang lain, dan kita bisa menerima ketika orang lain mempersalahkan kita. Itu dikir. Makanya selamat. Gak cukup dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah masuk surga. Jadi mengingat Allah itu tidak sekedar dengan lisan. Contoh saja ketika Allah Maha melihat Bashir, Allah Maha melihat kok kita nyantai nyolong, kita nyantai korupsi, itu nggak beriman, jujur kita ngomong. Ya. Orang-orang yang korupsi tapi dia bilang Allah Maha melihat, itu pikirnya nggak total. Buktinya kamu nggak takut kok, gitu. Jadi jangan dimaknai zikir itu nanti kalau aku duduk sambil subhanallah saya lebih surga, Allah Akbar, harus diwujudkan. Ya, bagaimana kita la ilaha illallah, Allah itu satu. Kemudian kita betul-betul membersihkan hati kita dari berbagai bentuk kesyirikan. Itu yang namanya zikir. Jadi moga zikir ini kalau kita cake keseharian akan menjadi luar biasa. Kita mau bohong saja, orang lihat temannya salah, kita mau pindah, subhanallah, temanku kan manusia bukan Allah, jadi dia punya salah. Kalau bahasa saya sukanya kan rapopo, tapi anak-anak bilang leopopo ki kapan nih gitu. Kalau diceritani opo-opo rapopo, saya kan modelnya gitu, rapopo itu sampai anak-anak protes, lepopo kapan gitu. Udah rapopo kabeh gitu ya. Rapopo suatu saat akan seperti itu, ya. Jadi itu bentuk zikir. Jangan zikir cukup duduk dengan subhanallah, itu mau zikir nekbat sholat. Tapi orang bubar subhanallah medun sandali dijolke koncone kuwi dadi ra zikir. Ya, pas sholat tadi subhanallah, alhamdulillah begitu keluar dari masjid ngerti sandali di wis tipis jolke koncone sing isih kandel kuwi mau ra zikir. Tahu Bu ya? Jadi kalau saya dibilang tadi itu ra zikir itu. Bisa lesannya dia subhanallah, tapi ternyata dia tidak sadar bahwa Allah melihat. Ya, tidak sadar bahwa Allah itu akan memintai pertanggungjawaban. Berarti kamu kelingan Gusti. Lah kalau kelingan kok udah nekat sampai dosa oke gitu ya. Karena nekat. Kita lupa itu kan dendanya sedikit Bu. Tapi kalau kita sengaja gimana? Ya aku orang ngambil, kok orang ngambil aku lali ya wes dimakan lali. Kok orang ngambil aku sengaja aku gak tak boncengin. Gua godok. Sengaja loh gitu. Ini sama dosa kepada Allah ketika kita sengaja. Oke, ini yang nomor 6 itu panjang. Dan nanti sama maaf, yang nomor 6 itu mungkin banyak yang melakukan gak kroso dan sebagainya. Padahal itu ya Allah kunci surga. Aiman, bukan Aiman Wicaksono ya, yang sedang deret-deret gitu ya. Lepas dari memikirkan dia kubunya siapa, tapi sekarang itu kalau ada orang ngomong bener malah dia deret. Ya, Aiman, pintu Aiman. Berarti orang tuanya Aiman juga ngasih namanya sudah luar biasa loh. Aiman pakai Wicaksono, bijaksana gitu ya. Mau saya terangkan Aiman itu apa? Pintu Aiman, pintu kanan hanya dimasuki oleh orang-orang tanpa dihisap. Pengen nggak? Tanpa dihisap. Tapi aku nggak bisa. Tanpa dihisap. Yang masuk ke sana berapa? Hanya 70.000. Hanya 70.000. Kalau 70.000 itu kita bilang se-anggota Azizah atau komunitas Jogja itu banyak. Tapi kalau 70.000 untuk semua hambanya Allah itu terlalu sedikit. Yang masuk pintu surga tanpa hisab, jadi namanya pintu Aiman, itu hanya 70.000. 70.000 itu
mungkin di luar Nabi, ya, ini kita 75. Syaratnya apa? Berat. Satu, syaratnya tidak pernah, nah ini saya minta maaf karena ini ada yang setuju ada yang tidak setuju, tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah minta diruqyah. Diruqyah itu kan sudah kita bisa sendiri, meruqyah sendiri, meruqyah diri kita sendiri. Kita nggak perlu minta diruqyah orang lain untuk menghilangkan bala bencana apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sakit secara medis sudah dinyatakan sakit, ya ke dokter. Kalau ada obat herbal, ya obat herbal. Kalau rumah sakit di Mekah kok lebih sepi dibanding di Indonesia misalnya, karena mereka lebih banyak menggunakan doa, lebih banyak menggunakan abatus sauda, lebih banyak menggunakan herbal-herbalnya Mekah, yaitu dan sebagainya gitu. Terus memasrahkan diri kepada Allah. Kita oke lah sebagai negara yang mungkin obat belum terlalu banyak di pasaran, kita kemudian lari ke rumah sakit. Yang kemarin sore saya cerita, terus istrinya bilang akhir-akhir ini sudah nggak mau ke rumah sakit, ngedropnya banget, kapan kok sudah sampai kurus banget, Mei. Terus kenapa akhir ini nggak mau ke rumah sakit? Kalau di rumah sakit itu pulangnya ngonduk. Kok ngonduk? Karena hampir semua dokter itu akhirnya menyalahkan. Lah aturan bapak makanya ini kok ini, makanya ini kok ini gitu. Terus kadang-kadang yang nunggoni yang disalahkan, ibu aturan bapak diberi ini. Jadi kayak orang, ya Allah, nunggoni wong loro itu udah setengah mati kok akhirnya disalahkan, akhirnya mutung. Wes rasane ibu-ibu mungkin pernah kan nunggoni di rumah sakit, tapi ibu dino ini ibu aturan begini, ini begini itu kan. Nah ini sebenarnya bukan ilmu kedokterannya yang perlu belajar, ilmu komunikasinya yang perlu belajar. Ilmu kedokterannya memang benar, dia mau mengatakan bojomu ini loro, ojo tok kei misalnya nasi kuning gitu, bahasa itu nasi kuning protes ini, nasi kuning gitu misalnya, tapi nggak dengan cara begitu. Jadi saya bilang dokternya itu ilmunya banyak, tapi mungkin ilmu komunikasinya yang perlu supaya apa, orang yang sakit ini termotivasi, yang nunggoni juga tetap terhargai. Ibu sudah luar biasa tiap hari menyajikan bapak makanan-makanan yang begitu. Tapi kalau bisa mulai sekarang yang ini dikurangi ya Bu, penggantinya ini kan enak. Tapi kalau lah ibu itu tiap hari masuk bapak sakit diberi ini, kan gitu. Yang tadi itu juga sudah setelah operasi besar, cancel operasi besar, terus 1 tahun ini memang agak menurun. Ya akhirnya yang beberapa bulan ini selalu bilang, enggak, aku nggak mau ke dokter. Kenapa? Aku pulangnya sedih dari dokter. Karena kurang begini, ibu kurang telaten dalam ini, ibu kurang ini dalam ini. Dari ngerasa silakan baru ini. Tapi 2 hari yang lalu dia dibawa ke rumah sakit dan cuma sehari semalam. Terus tadi saya bilang alhamdulillah Jumat, jadi tetap tak alhamdulillah itu loh. Terus penyakit itu sekecil apapun menggugurkan dosa. Jadi insya Allah, namanya Nani, saya biasa ngundangin Pak Nani. Beliau Husnul Khotimah, iya Bu, bagus sekali tadi malam cek saya dan anak-anak betul-betul berada di sampingnya gitu. Alhamdulillah, tetap tak alhamdulillah, saya spesial setengah jam. Datang nyolate terus duduk di samping suaminya ngobrol. Kalau masih pagi kan belum banyak orang, jadi masih bisa tanya. Itu ya. Kenapa kok saya menggok-menggok sampai rukyah tadi? Kadang-kadang orang itu kena sakit apa sudah bingung, ayo dirukyahke, kita rukyah sendiri. Kalau dirukyahke itu kan penyakit sendal cetok, rumah sane eneng jin, rumah sane eneng setan, kan begitu. Dan dirukyahke. Nah, kalau sudah cetok misalnya kita sudah ke rumah sakit, dokter sudah mengatakan sakitnya ini, kan sudah jelas. Nah, saya sudah membeli obat ini itu, ya belum jodoh saja dan tidak instan. Kemarin saya juga agak salah paham. Saya batuk, suami bilang gini, "Ma, tuku obat dada." Aku ini harus tuku obat. Lah kok ramari? Kan pakai proses. Nek aku ngambil obat langsung mari, malah medeni. Kan pakai proses, gak bisa kita beli obat langsung tenggok, mari. Proses mengurangi gitu. Ya, jadi
ruqyah kita cukup baca surat-surat ruqyah itu, ayat kursi, Anas, Ikhlas, Falak, terus kita tiup di tangan kita, baca Allah Akbar, jatuhkan di tempat yang penjaringan rasa sakit. Itu meruqyah diri sendiri. Ya, baca surat-surat itu sambil berdoa kan tangannya gini, ya, berdoa terus kita tiup. Ya, kalau meruqyah anak, misalnya anak kita masih bayi, rewel tapi dulu deh, ulap aja ke seluruh tubuhnya sebelum tidur. Kalau untuk diri kita merasa sini saya tiba-tiba nggak ngerti apa, tak oleh angel, tak apa angel. Orang yang hobi syirik langsung aku diloni. Aku mau lewat kono, ono sing melu, terus ning gini. Ya sudah, kita baca semuanya, kita tiup Allahu Akbar, plok. Kalau memang itu ada, dia pergi. Jadi meruqyah diri sendiri. Nabi meruqyah diri sendiri. Dosa bukan masalah dosa, cuma pintu aiman itu nggak iso dilewati wong-wong sing kulino, ya gitu loh. Tapi bukan masalah dosa, monggo. Saya tidak menemukan kata dosa, cuma pintu aiman tidak bisa dilewati. Berarti apa? Kita harus lewat hisab dulu. Hanya semakin sering lo tekone semakin sering. Apa kowe loro-loro? Kono enek sing ngewangi, wah dituntut sing ngewangi sapa gitu. Jadi saya tidak berkata dosa, haram dan sebagainya. Saya hanya berkata pintu aiman tidak bisa dilewati oleh orang yang membiasakan diri ruqyah. Itu. Yang kedua apa? Wah ini juga angel ini. Tidak melakukan tatoyur. Tatoyur itu apa? Meyakini kesialan datang pada diri kita karena sesuatu hal. Wah sial aku ketiban cicak. Arep eling opo yo? Saya kemarin lupa. Oh ngisi pengajian. Saya ada jamaah pengajian istiqomah. Kok istiqomah? Saya membersamai hampir 20 tahun anggotanya rolas. Istiqomah kan? Kalau sini kan dari 12 menjadi banyak. Ya, dulu masih gabung jadi satu. Dan itu kan sidik, kalau rumah suwe-suwe banyak, al-hijrah banyak, yang satunya juga banyak. Nah sudah, itu namanya berkembang. Biar mereka yang ngaji itu tidak gelo, malah saya katakan istiqomah. Ini pengajian kok istiqomah banget. Lah bagaimana Bunda? Saya dulu ngisi di sini kalian anak-anak kalian TK. Anak-anak kalian TK, terus ibunya ngumpul daripada jagungan, yuk ngaji dengan saya. Sekarang ini anak ini sudah jadi asisten dosen. Enak saya mesti jamaah tetap rolas. Rolas itu kalau nggak KO 2 kan 10. Makanya saya sering ngerti di anak-anak saya. Ini ada resul ini pernah aku pernah gitu. Lah kok mama Dini kok pernah? Lah aku ini diundang isi ngaji. Jamaah itu mau rolas. Nek teko paling 10. Maka sapa sing ngunduh ning warung. Warung pecel, warung soto, warung apa 10 ya wegah ning omah utek akhirnya mau pada karo makan bareng gitu. Jam 9, jam 11 bubar. Tapi ada bagusnya. Dia memakai fikih wanita urut dari wudhu sampai semuanya karena jamaah ya mau baik. Terus bagusnya lagi akhirnya udah tuku buku. Jadi persis kuliah. Buku halaman sekian dibuka. Ini juga terus kita terjemahkan. Nanti saya beri penguat Quran. Jadi ini tadi yang saya terangkan ini Qurannya di surat ini, ayat ini. Karena kalau cuma fikih itu kan belum nyantal dengan Qurannya. Ini anggotanya rolas. Ini kan saya sebut dengan istiqomah. Nah setengah jadi yang mau tak ceritakan, ada kupu di jilbab saya. Yang ngaji ini semua nontoni saya. Udah apa? Di jilbabnya ada kupunya. Terus mau ngapa? Bunda mau dapat rezeki. Lah ya rezeki kupu. Ini Bu tatoyur.
Tatoyur, meyakini perlambang sesuatu, terus terkait nanti dengan syirik akhirnya. Ya duduk ngerti-ngerti ana cicak tiba. Arep ono apa ya Bu? Cicak tiba. Terus kita nyapu nyampar apa pecah. Ini ngopo deh, mergo tok sampar kuwi pecah. Tapi kita langsung menghubungkan. Lah kalau itu terjadi sebenarnya itu hanya kebetulan bersamaan dengan takdir Allah atau sengaja setan ikut campur di dalamnya untuk membelokkan hati kita. Jadi hati-hati Bu, ketika yang kita misalnya aku ketiban cicak terus neng dalan, saya terima halangan kecil aja. Aku mau yo piye wong wis dikai perlambang ketiban cicak kok yo nekat mangkat gitu. Itu berarti setan ikut campur untuk membelokkan hati saya, perasaan saya. Dari situ muncul keyakinan bahwa cicak tadi adalah sinyal. Sesok orang mau cicak, gitu ya. Maka kita kemudian berpikir bahayanya lebih gede gitu. Nah, ini tatoyur, monggo. Yang lain-lain banyak. Pokoknya intinya kayak gitu. Kalau kita kedutan kiri, grenengi wong, kanan arep ngitung duit, jebule bendahara, jadi kok pengajian noto infak. Iya, ndredeg kok tangan kananku tiba-tiba ini yo. Oh, pintar ngitung duit. Lah iya pengajian. Ya ngitung infak gitu ya. Ini ya gitu. Saya nggak bilang dosa tadi, tapi kalau sudah mengarah pada syirik, dosa. Kalau mengarah pada kesyirikan, dosa. Dan itu pun satu pintu aiman tertutup oleh orang yang meyakini kayak gitu. Makanya tadi saya matur, ya sulit wong awake dhewe gek isih cilik. Koran isih laris, anggere minggu maca bintang. Kalau sekarang kan koran wis laris ya. Dulu itu kan masih ada koran yang setiap rumah berlangganan koran gitu. Ngene hari Minggu koran teko dibuka, sing dibuka maca bintang Virgo. Bisa gitu. Saiki awake dhewe ngantek lali bintang apa. Iya, jadi kelihatannya sederhana tapi kita pernah mempercayai. Ya, tak tahu ya, kita pernah mempercayai gitu loh. Terus nek cocok berbunga-bunga. Kalian misalkan ini asmara gitu ya. Ya pelaku. Makanya saya tadi bilang, wah ini sulit. Begitu moco ini saya waduh. Makanya Kanjeng Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sungguh orang yang dolim, dan jika bukan karena Engkau tolong, Engkau pertolongan darimu, sungguh kami orang yang rugi. Saya menyadari ya, keuangan apa engko misal dhewe asmara. Saya SMA. Wah, mau asmara itu seneng banget nek cocok. Cocok ya. Itu yang saya Medun Siti itu masih ada KR itu nek minggu wis full. Ora mau kue terus langganan tabloid Wanita Indonesia, Nova, itu ada ramalan bintang gitu. Itu wah sekarang setelah tahu gitu, ya Allah ya Rob, begitu bedanya aku gitu. Gak nyadar kalau itu bisa menutup satu pintu surga yang mestinya aku lewati gitu. Karena ada orang yang sudah terlanjur percaya itu baru mau yang pasarnya ngitung kok. Ini Selasa wage, Selasa papat, wage pitu, 11 ketemune pasare dino. Bah, itu aku kudu mlakune ngalor. Pasar ngendi ngeplak gitu ya. Iya kan? Nah itu mungkin ya terkait dengan ketika kita mencari hari baik.
Kemarin saya diminta orang ngisi ngaji, mau nikahkan anaknya. Lah kapan? Pun kula serahke ngene pisan. Sing penting aja setupain wah kula diserahke ya. Soalnya setupain niku bla 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 ya. Jadi kita seperti itu. Kalau dulu saya belum dekat dengan Aziza, sama tuh saya cari hari baik. Kapan hari baik itu? Sing ora ono wong mantu dadi undanganku teko kabeh. Itu hari baik menurut saya. Ketemulah 15 Muharram. Pas 15 Muharram tak ambil tengah. Terus saya bilang sama pisan saya mau ini anak saya dilamar dulu ya, asal mau tak ajak mantu Muharram. Dia orang luar Jawa jadi rapopo. Terus kenapa kok bulan Muharram ternyata hari baik itu? Saya pakai rias manten, beliau bilang pun biasanya 6 bulan sebelumnya harus daftar kalau ke aku. Tapi ini tinggal 3 minggu. Nah anak gue kenal baru bulan kemarin kok daftar 6 bulan ora iso gitu. Karena singkat Bu, dipertemukan oleh Allah. Oke, nggak usah suwe-suwe. Bapakmu ibumu neng Palembang, iki bapak ibu neng Jogja, kowe neng Jakarta cah loro, kesuwen rapi. Wis nikah gitu. Cepet. Terus hari catering. Bla bla bla. Ora ning kancane. Bahkan gedung, Bu, biasanya gedung itu dijatah kalau pagi sampai jam 2 maksimal, kalau siang sampai jam ini, kalau malam sampai jam kan gue gentenan, bisa satu gedung satu hari 2 atau 3. Mas jatahnya sampai jam berapa? Jam berapa boleh Bu, gak ada sih genteni gitu. Iya betul Bu, sampai akhirnya ketahuan tukang parkir gedung bilang di dalam itu pada disuguh apa ya? Kenapa? Tamunya suwene raja mergo lah gentenan. Intinya cuma itu, bukan sugo. Coba sekarang kalau musim manten, jagung sono mau pindah sana, ngebut tuh. Ya mantenan Muharram top. Ya ora ono kancane. Jadi apike mergo ora ono kancane itu tadi. Ya, tutup semuanya. Kita nggak usah mikir pon lagi kliwon semua. Akhirnya di kampung Bu, karena mikir gitu manten kemis. Sudah hari kerja, hari banyak orang berpuasa, kan gitu Bu. Hanya karena apa? Rebo meninggalnya bapaknya manten itu. Selasa mbah nih. Terus Setu ayo kabeh. Akhirnya ketemunya Kamis. Ini kalau di kamu sering begitu ya. Nah ini pintu Aiman tidak bisa dimasuki orang yang minta ruqyah, orang yang tatoyur, tapi bisa dimasuki cepat pada siapa? Orang yang selalu tawakal kepada Allah. Tawakal kita nana pasrah, kesembuhan hanya di Allah. Terbunyi kira-kira aku mari pora yo ora tawakal wi. Ya, kalau kita tawakal punya masalah diselesaikan Allah, nggak usah terus rampung apa ora, selesai apa ora lah Allah kok. Ya kalau udah Allah itu ya sudah. Cuma harus kita terima bahwa penyelesaian Allah belum tentu sama dengan penyelesaian kita. Gitu Bu. Saya punya utang banyak. Ya Allah, beri kami jalan keluar. Yang saya inginkan apa? Dapat duit banyak, punya utang. Itu kan karpu. Tapi Allah menyelesaikan bukan begitu. Ternyata saya dipertemukan dengan orang yang punya warung, tapi warungnya tidak komplain karena nggak punya tenaga. Terus saya ditawari untuk nunggu warungnya, saya dipinjami modalnya, terus hitung-hitungan jenengan nanti 40%, yang 20% butuh ini, yang 40% kepada pemilik. Dan ini namanya jalan keluarnya Allah. Jalan keluar Allah beda dengan kita. Jalan keluar kita, ya Allah saya sakit, beri obat maklok, ngombe obat mari. Ternyata jalan keluar dari Allah nggak begitu. Kita ke masjid dulu, kita pengajian dulu, baru ketemu teman batuk-batuk terus ditanya sudah minum ini belum Bu?
Belum. Cobalah nanti mampir ke rumah saya punya pohon belimbing sayur banyak. Terus saya diberi kembang belimbing wulung, direbus, kasih gula batu. Mari, oh ternyata jalan Allah. Bu Ella kaget saya bilang belimbing sayur, karena sekarang lagi ngetren ada kata belimbing sayur. Terus dibuka di YouTube tiap hari dengar kata belimbing sayur, ora kampanye. Nenek jenengan alhamdulillah masih ada 4 kali debat lagi. Cuma saya yang tanggal 22 terlanjur nyanggupi ngaji, jadi gelo saya. Ya Allah, saya nggak tahu kalau tanggal 22 itu ada debat. Nanti kalau mau jamaahnya takjak nonton debat bersama. Iya, ternyata ada debat. Wah, nanti saya WA sama panitianya. Dia debat presiden, tadi cepet baik gitu. Jadi banyak kan Bu di pemilu sekarang ini muncul istilah-istilah banyak toh. Tadi ya istilah obul, sekarang istilah belimbing sayur gitu. Oke. Ya itu Bu. Pintu Aiman adalah pintu yang dilewati tanpa dihisab. 7. Haji dan umroh. Haji dan umroh. Sebelum sama haji umroh, barangkali kemudian muncul, Bunda, kalau saya tidak dibarengi rezeki untuk haji dan umroh, maka lakukan amal-amal ibadah yang pahalanya nanti sepadan dengan pahala haji dan umroh. Tapi kalau orangnya itu mampu haji dan umroh, jangan memudahkan melakukan hal-hal dengan harapan mendapatkan pahala haji dan umroh. Misal orangnya kaya, umroh oke, haji masih sehat, masih kuat, duitnya banyak, mau ambil haji reguler, haji plus, furodah, oke. Tapi dia nggak mau. Aku mau tak sholat suruh baik, pahalane podo karo haji umroh sempurna. Ora, karena kamu mampu untuk melakukan haji dan umroh. Kadang-kala ada sunah-sunah semacam itu adalah berlaku untuk orang-orang yang, mohon maaf, dalam mengamalkan hal-hal tertentu tidak diberi kemampuan. Memberi buka orang yang berpuasa mendapatkan pahala seperti puasa, rasa poso baik. Nanti memang betul, tapi ketika kita mampu berpuasa, tetap wajib hukumnya berpuasa. Kita mampu haji dan umroh, kerjakan haji dan umroh. Itu umroh, sering umroh. Saya dibilang kok sering nggak apa-apa kalau saya itu. Kok nggak apa-apa pernah bayar, nek bayar ya maniman. Kan saya nggak bayar. Loh, saya ngambil dari ini enggak. Kalau saya bawa jamaah, misalnya dari kantor dibilang harga 32, tetap urus 32. Kalau saya minta dibiayai, saya minta dibiayai kantor, bukan dibiayai jamaah. Kenapa? Jamaah itu lenyalangi wis banget mesti mangkat kok. Aku sing wis sering mangkat kok malah. Jujur Bu, saya nggak pernah ikut program 5 dapat 1 itu. Saya malu mesake. Misalnya nih, program 5 dapat 1, penjenengan bayarnya 30 juta. Ternyata gue jenengan 5 juta itu kan masuk untuk biaya saya. Akhirnya apa Bu di sana? Fasilitas penjenengan nggak sama dengan yang 30 persis. Yang 30 persis itu makanya gudege yujum misalnya. Yang kamu juga gudeg. Neng bo gudeg iu sopo gitu deh. Jadi misalnya soto, kamu soto ini. Hotelnya misalnya kamu gini di dalam fasilitasnya, yang satu enggak. Karena apa? Kamu aslinya bayarnya kan 25 enggak 30. Nah yang 5 juta kan gue bayar ya aku. Mau tahu Bu? Buka rahasia saya. Ya, saya nggak mau. Itu urusannya kantor.
Itu urusan kantor. Kalau hari ini aku cuma dapat 10 jamaah, kantor membiayai aku, tapi kan aku bawanya 50. Masa aku kuning kono ini, yang 10 ikut saya, yang 40 lindungi kamu. Enggak kan? Jadi saya kan kerja untuk kantor dengan 50 jamaah, walaupun sing 10 daftar lewat saya, sing 40 nggak tahu lewat siapa, tapi sampai sana kan nggak mungkin saya membedakan yang 40 jangan tolong bareng saya loh. Kan enggak, semua tadi berarti yang harusnya bayari saya berapa orang? Ya 50 itu, jadi enteng itu yang ngatur siapa? Kantor. Saya nggak mau. Ini saya katakan seperti itu. Jadi Bu, suruh kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Nek kita itu kuat haji dan umroh, ya haji dan umroh. Jangan cuma surak. Lah ngopo? Malah sering aku nolih haji dan umroh, kaya dikaji mung pisan. Kayak umroh pindu lah aku tiap pagi. Jangan, jadi pikirannya ini. Jadi kadang-kadang ibadah itu bisa memotivasi kita untuk meraih yang lebih besar. Tapi kadang-kadang ada yang justru membuat kita ngentengki, gampangki. Toh umroh 20, aku suruh aja wis cukup. Haji nunggu 44 tahun, suruh aja sudah cukup merasa haji. Bukan, ini wajib hukumnya. Ini hanya penyeimbang ketika kita tidak mampu melakukan. Tapi kalau punya duit juga hati-hati. Haji hukumnya wajib, umroh baik. Saya tidak ngomong wajib dan sunat, tapi baik, lebih baik. Tapi tidak wajib. Kalau ada tetangga kita yang hidupnya susah, memberi kepada mereka hukumnya apa? Wajib. Jadi jangan terlalu PLT untuk ngejar umroh, tapi juga jangan terlalu nyoh sehingga tidak sempat umroh. Bagaimana kita membagi rezeki yang diberikan Allah agar imbang semuanya. Ke kanan ke kiri memberi umroh Allah. Konsekuensi pulang umroh, jaga amal ibadahnya, jaga akhlaknya. Iya, kalau umroh sebentar tuh, haji begitu turun di bandara saya kadang bilang, ya Allah, jangan kau izinkan aku kembali dari wong Indonesia. Apa wong Indonesia ki elek? Bukan, gampang ki. Gitu. Neng kono itu tertib, saya dengar adzan Melayu, bahkan rung adzan di masjid. Baru mulai neng Indonesia habis ngantek komat ngadek orang. Maksud saya seperti itu. Di sana saya nggak membutuhkan matching, ya. Dasternya kembang-kembang, kudungnya abang, ya mangkat yang masjid. Arab mampir neng mall ya kudung mau kena bablas lah neng kini bajuku ini kudungku ini pantas enggak ya, terus nanti ini makanya Inggris turun gitu, ya Allah jangan kau kembalikan judik. Iya, di sana pakai gamis gede kan kene jin, ya gamisnya tak copot ganti nganggo jin dengan jilbab mungkin taleke lah. Ini kan jadi laliku umrah kenapa kok tidak mampu mengubah peri kehidupan saya setelah berkata itu resiko. Itu tanggung jawab yang harus kita, berapa kali kita ke sana, diusahakan setiap pulang ada keundaan rakitan. Oke, rakitan masih deh. Dia bilang sidik, nggak mesti tak pilih sidik. Bilang saya rakitan. Oke, itu saja. Yang terakhir akhlak. Ya, tadi haji dan umrah. Di hadisnya begini Bu, di antara umroh yang satu ke umroh yang lainnya, haji yang satu dengan haji yang lainnya menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Haji cabang-cabangnya besok ya, ada 120 kunci surga yang bisa untuk membuka pintu-pintu itu ya. Tapi kalau jenengan minta tema ini berarti nggak kerjaan aku. Dan ngeplotkin satu-satu, oh pintu ini, kuncinya yang ini kan cuma urut gitu. Oke. Terus yang ke-8 pintu akhlak. Nah ini yang tidak kita sangka, akhlak yang baik. Di pertemuan kapan itu saya pernah matur Rasulullah SAW ngendika,
besok yang dekat duduknya denganku adalah orang yang akhlaknya akhlak baik. Nah, kapan-kapan saya carikan hadisnya. Yang jelas diantaranya apa? Menahan amarah. Kalau kita ikuti di surat Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidho wal afina aninas. Jadi menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang berikutnya, kalau itu diakumulasi menjadi sabar. Orang yang sabar. Orang yang sabar itu di surat Ali Imran ayat 142 digandengkan oleh Allah dengan jihad. Maka Allah bertanya, ama hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian akan masuk surga walamma ya'lamillahu ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, sementara kamu belum jihad dan sabar. Jadi di antara akhlak itu nahan amarah, walaupun kita mampu. Jadi aku iso nek mau ngonek-ngonek ke kowe ning tak tahan. Sebenarnya aku bisa memarahi kamu, nih tak ampet. Itulah yang disebut dengan menahan diri dan sabar. Saya bilang, kalau ada pembantu kita marahi, dia nggak membalas, itu sabar apa enggak? Enggak, mereka pembantu ya rawani gitu kan. Tapi kalau ada majikan dimarahi kalau pembantu kok orang balas, itu sabar apa enggak? Sabar. Cah SMA dinakali cah SD rambales, sabar. Nek cah SD dinakali cah SMA rambales, mergo wedi. Takut. Tahu ya bedanya ya. Sabar itu kita punya kemampuan, tapi kita mampu menahan. Sabar. 8 pintu surga. Ini tema yang lagi ngetren sampai Februari. Saya bilang adalah memilih pemimpin yang berkarakter. Jadi ini nanti jam 10 dia request, bunda memilih pemimpin yang amanah. Amanah Rasulullah telah pilih, saya bilang gitu. Jadi saya bilang, saya rubah, jangan yang amanah ya, saya bilang yang berkarakter. Karena yang berkarakter nanti berakhlak, akhlaknya dengan Allah, ya sholat, ya syukur, ya itu akhlak pada Allah. Akhlak kepada Rasul, ya tiru kanjeng Nabi dalam memimpin. Akhlak pada sesama, ya tidak mendolimi. Jadi saya bilang, memilih pemimpin yang berkarakter. Di masjidnya Mino Martani tanggal 31 juga request, bunda pemimpin yang amanah. Saya jawab ya, pemimpin yang amanah enggak, pemimpin yang berkarakter saja. Amanah itu cuma bagian dari karakter, bagian kecil amanah itu. Tapi ada yang banyak sekali yang harus kita. Ada orang yang kelihatannya amanah, tapi dari sisi lain dia temperamen, dia ini kan berarti enggak berkarakter. Ini lagi ngetren sampai tanggal kurang lebih 5-6 Februari, karena habis itu ngaji tekan tanggal 14 hari tenang, oke. Tanggal 10 tekan 9 sampai 13 hanya 4 hari itu nggak ngaji. Jadi Februarinya nanti harus sebelum tanggal 10 atau malah sesudah. Itu Rebu kok. Jadi Jumat masih bisa ngaji. Lera itu kan terus Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Ternyata sudah jam 9 lebih. Sudah asik ngobrol ya. Itu pintu surga yang kita, tangga surga yang kita naiki. Setelah bisa naik tangga, lihat bawa kuncinya supaya kita bisa masuk surga. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.